Izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Abis Ananta dengan NIM 122490035 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang silinder pneumatik single acting dan double acting. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana cara pengoperasiannya, perbedaannya, lalu bagaimana cara menghubungkannya dari sistem pneumatik ke PLC. Kita lanjut. Di sini ada tujuan praktikum. Yang pertama ada memahami prinsip kerja silinder pneumatik single acting dan double acting. Kemudian yang kedua ada mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder single acting dan double acting. Kemudian yang ketiga ada mempelajari cara pengoperasian dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Kemudian di sini ada pertanyaan umumnya, yaitu yang pertama ada apa itu silinder single dan double acting. Kemudian yang kedua ada menurut kalian kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan double acting. Kemudian yang ketiga ada bagaimana cara mengoperasikan silinder single dan double acting. Kemudian yang terakhir ada bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC. Langsung aja kita jelaskan secara singkat ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu silinder single dan double acting. Mungkin yang pertama kita bahas silinder yang single acting dulu. Adalah jenis silinder pneumatik yang hanya menggunakan satu port udara bertekanan. Itu kalau yang single acting. Kalau untuk prinsip kerjanya sendiri itu sederhana. Saat udara bertekanan masuk melalui port tersebut, piston akan terdorong keluar atau maju. Kemudian saat suplai udara dihentikan, piston akan kembali ke posisi awal karena ada pegas atau beban luar yang menariknya. Itu bisa kita simpulin, silinder single acting ini hanya menghasilkan gaya penuh di satu arah aja. Kalau untuk baliknya, dia bergantung pada pegas yang biasanya lebih lemah dibanding dorongan dari udara tersebut. Terus kalau yang double acting itu kayak punya perbedaan besar gitulah sama yang single acting karena dia memiliki dua port udara bertekanan. Kalau untuk prinsip kerjanya sendiri tuh kayak kalau udara masuk ke port depan, piston akan terdorong maju. Terus sama kalau udara masuk ke port belakang, piston akan terdorong mundur. Kemudian ada soal nomor 2. Menurut kalian, kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan double acting? Silinder single acting cocok digunakan kalau sistem hanya butuh gerakan sederhana satu arah aja. Misalkan buat penjepit atau mekanismenya tidak butuh gerakan bolak-balik terus-menerus karena lebih hemat udara dan simple. Terus kalau yang double acting dipakai kalau kita butuh gerakan bolak-balik yang sama kuat di dua arah tersebut dan dilakukan yang kayak berulang-ulang gitu. Biasanya ada di industri yang butuh kerja stabil, cepat dan berulang. Kalau kayak contohnya gitu kan kayak pintu otomatis, terus ada mesin press, konveyor dan lain-lain. Terus soal nomor 3, bagaimana cara mengoperasikan silinder single acting dan double acting. Cara mengoperasikan kalau yang single acting itu kayak udara masuk lewat satu port, piston terdorong keluar. Saat suplai dihentikan, pegas akan menarik piston kembali ke posisi semula. Jadi hanya bekerja penuh di satu arah aja. Itu kalau yang silinder single. Kemudian kalau yang double acting
misalkan udara dialirkan secara bergantian ke dua port. Kalau udara masuk ke port depan, piston maju. Terus kalau udara masuk ke port belakang, piston itu akan mundur. Dengan begitu, kayak silinder ini bisa menghasilkan gaya penuh pada dua arah. Kemudian soal nomor 4, bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC? Kalau bagaimana dan dengan cara apa? Sebenarnya kalau menghubungkan sistem pneumatik ke PLC itu kayak caranya adalah dengan menggunakan solenoid valve. Misalkan kayak saat tombol ditekan, arus listrik masuk ke relay. Relay itu aktif dan menyalakan solenoid. Kemudian solenoid ini akan mengatur katup agar udara masuk ke silinder sehingga piston itu bisa bergerak. Kalau tombol dilepas, arus terputus, solenoid mati, udara keluar lewat port dan piston kembali ke posisi semula karena pegas. Jadi bisa disimpulin PLC ini berfungsi untuk mengontrol solenoid supaya bisa mengatur aliran udara ke silinder. Kemudian kita lanjut, silinder single acting. Nah ini nih, kalau yang buat single seperti yang tertera pada gambar di sini, ini yang single. Kalau ini yang double. Silinder single acting adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara bertekanan. Kayak yang udah saya jelaskan tadi. Gerakan maju keluar piston dilakukan oleh tekanan udara, push tip. Gerakan balik atau mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar, pull tip. Kemudian ada ciri utamanya, lebih sederhana dan hemat udara dibanding yang double acting. Hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara, sedangkan saat balik oleh pegas lebih lemah. Banyak digunakan untuk penjepit, penekan, atau mekanisme ejektor. Ini berikut adalah penjelasan yang single cylinder double acting. Kalau buat silinder double acting sendiri adalah aktuator pneumatik yang punya dua part udara bertekanan. Gerakannya itu maju atau keluar piston dilakukan oleh udara yang bertekanan. Kemudian gerakan balik atau mundur dari piston juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas. Kemudian ada ciri utamanya, gaya dorong kuat di kedua arah, maju dan mundur, gerakan lebih stabil, cepat dan bisa diatur, konsumsi udara lebih banyak dibanding single acting. Cocok untuk aplikasi yang butuh gerakan bolak-balik terus-menerus, misalnya silinder penggerak mekanik, pintu otomatis, atau sistem handling material. Kemudian kapan digunakan? Kalau yang untuk single acting digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan udara bertekanan, sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus seperti pada clamping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Kemudian kalau yang double acting dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik yang sama kuat di kedua arah, karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston tersebut. Jenis ini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil, dan bertenaga. Misalnya tuh kayak dalam handling material, pintu otomatis, mesin packaging, crusher, dan sistem robotik pick and place. Ini cara pengoperasiannya. Kalau yang buat single acting, udara bertekanan masuk melalui satu port untuk mendorong piston keluar.
Saat supply dihentikan, pegas internal mengembalikan piston ke posisi semula. Karena itu, silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh atau satu arah. Kemudian kalau yang buat double acting, udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk ke port depan, piston terdorong maju. Jika udara masuk ke port belakang, piston terdorong mundur. Dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah dari gerakan tersebut. Ini kalau pneumatik PLC-nya ya. Kemudian ada di gambar di bagian kiri itu saat tombol tekan PB diberi arus 24 volt, coil ray atau K1 aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid. Solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder yang mendorong piston untuk keluar. Kemudian kalau gambar di bagian kanan itu ketika tombol dilepas, arus terputus, solenoid mati, katup kembali ke posisi semula dengan pegas, udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Di sini ada ladder PLC. Program ladder ini terdapat PB on dan off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana hanya untuk memberikan output pada valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Untuk programnya kita menggunakan ladder yang diagram. Di ladder diagram ini ada push button on dan off yang dipakai untuk menyalakan atau mematikan sistem. Kalau push button on ditekan, PLC akan memberikan sinyal output ke valve. Valve sendiri membuka jalur udara ke silinder pneumatik dan piston yang bergerak. Kalau push button kita offin gitu kan, kayak itu yang bakal terjadi itu kayak sinyal tuh bakal terputus, terus valve-nya sendiri tuh bisa tertutup dan piston kembali ke posisi yang semula. Program ladder ini sangat membantu supaya sistem bisa bekerja secara otomatis sesuai logika yang kita inginkan. Kemudian di sini ada rangkaian praktikum pneumatik. Ini adalah rangkaian praktikum pneumatik yang kemarin udah dipraktikin lah di pertemuan yang kemarin. Di rangkaian ini terlihat hubungan antara tombol relay, solenoid, dan silinder. Intinya, tombol digunakan untuk memberi sinyal kapan udara dialirkan ke silinder melalui valve-nya sendiri. Dengan rangkaian ini, kita bisa mengontrol silinder pneumatik menggunakan PLC sehingga prosesnya lebih efisien dan otomatis. Nah, untuk tugasnya sendiri tuh buat video berdurasi 20 menit, wajib ada wajah kalian di sana dan menjelaskan tentang apa itu silinder single dan double acting, rangkaian ladder, serta pneumatik yang kalian buat. Masukkan juga gambar rangkaian PLC dan pneumatik dari yang kalian demonstrasikan di laboratorium menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah yang di gambar kiri ini adalah gambar dari rangkaian yang telah dibuat menggunakan aplikasi CX Programmer yang kemarin udah didemonstrasikan. Kemudian kalau yang di gambar kanan ini ada rangkaian dari PLC-nya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Dalam praktikum ini sendiri kita menggunakan PLC yang Omron yang diprogram dengan CX Programmer. Pada ladder diagram kita lihat ada input berupa tombol PBON push button on dan PBOF push button off. Outputnya adalah LED atau
bisa kita substitusi sebagai aktuator, misalnya solenoid valve yang menggerakkan dari silinder pneumatiknya. Ketika PBON ditekan, maka output LED atau aktuatornya sendiri tuh bakal aktif. Sebaliknya ketika push button off ditekan, maka outputnya akan mati. Rangkaian sederhana ini menunjukkan cara PLC mengontrol aktuator pneumatik dengan logika on atau off. Di trainer PLC yang kita gunakan sudah ada power supply, input modul, dan output modul yang dihubungkan dengan kabel jumper. Output PLC kemudian bisa langsung mengaktifkan solenoid valve sehingga udara mengalir dan menggerakkan silinder pneumatik. Dengan demikian, kombinasi antara rangkaian ladder PLC dan sistem pneumatik bisa mengontrol pergerakan aktuator secara otomatis dan lebih aman. Mungkin kita bisa review sekali lagi dari yang sudah saya jelaskan tadi, kayak bagaimana cara pengoperasian dasar silinder single acting dan double acting, terus tujuan praktikum yang udah dilaksanain gitu kemarin, sama di sini ada pertanyaan umum, di sini ada penjelasan dari silinder acting, penjelasannya, dan ada ciri utamanya. Lanjut, di sini ada silinder double acting dan ada ciri-ciri utamanya. Di sini ada kapan gitu waktu digunakan dari silinder acting dan silinder yang double acting, kapan digunakannya. Di sini sudah ada. Kemudian di sini ada cara pengoperasiannya. Di sini sudah jelas. Di sini ada gambarnya, gambar yang single acting, dan di sini ada yang dari gambar double acting. Di sini ada penjelasannya yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian di sini ada pneumatik ke PLC-nya, bagian kiri maksudnya ini, kemudian gambar bagian kanan ini maksudnya ini. Di sini ada ladder dari PLC-nya, ini penjelasannya. Kemudian ada rangkaian praktikum pneumatiknya, ini seperti yang tertera. Kemudian di sini ada gambar rangkaian dari CX programmer yang telah dibuat kemarin. Di sini udah saya masukkan, dan di sini ada foto dari rangkaian PLC yang kemarin, yang gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Mungkin bisa saya cukupkan sampai sini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf, dan dari cara penjelasan saya kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.